dijelasin di ayat ke-7. Jalan lurusnya kayak gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jalan lurusnya ini sirat jalan kan ya. Sirat alladzina. Alladzi itu artinya yang, tapi kalau di konteks ini tuh apa ya? Jalan orang-orang yang. Nah, an'amta itu kan berasal dari kata ini loh, nun, ain sama mim tak nikmat gitu loh ya. Tapi karena bahasa-bahasa jadi an'amta alaihim itu mereka. Jadi kalau keseluruhan dari siroto sama alaihim ini jalan lurusnya kayak gimana? Jalan lurus jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat ya Allah gitu loh. Nah, jadi jalan lurusnya itu kayak orang-orang yang itu loh ya Allah yang kamu beri nikmat tuh loh kayak gitu. Ibaratnya kita minta, ya Allah, saya kepingin orang itu kok kelihatan nikmat sekali, mungkin itu ya. Iya. Berikanlah saya seperti orang tersebut, biar hidup saya merasa nikmat dan nyaman, mungkin itu. Betul. Nah, terus disambung nih sama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ghairi itu bukan, al-maghdub itu berasal dari kata ghadab, alaihim. Jadi kalau keseluruhan itu bukan kayak orang yang kamu murkai dan bukan kayak orang yang sesat ya Allah. Jadi kalau keseluruhan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aku pengen jalan yang kayak orang yang kamu beri nikmat itu ya Allah. Aku nggak pengen yang kayak itu, yang kamu murkai dan dia sesat gitu loh. Nah gitu. Jadi spesifiknya itu di ayat ke-7, pengen jalan yang lurus. Nah, lurusnya kayak gimana? Yang kayak kamu beri nikmat itu, bukan kayak yang kamu murkai sama yang kayak insat itu, enggak ya Allah, yang kamu beri nikmat gitu ya. Jadi ya setelah Al-Fatihah bukan cuma tentang keagungan Allah, tapi juga ngajarin kita gimana caranya doa, terus bisa jadi pedoman hidup. Kenapa jadi pedoman hidup? Karena yang di ayat kelima tadi, kita nak budu dulu baru nastain, kita nyembah dulu baru minta gitu. Nanti kita menjalankan kewajiban dulu, baru haknya yang kita minta kan itu. Iya. Dan minta istilahnya di ayat yang ke-7 itu bukan jalannya lurus saja, tapi jalan orang-orang yang benar-benar mendapat nikmat. Dalam arti nikmat itu enak, kan itu mungkin itu. Jangan seperti orang-orang yang kamu murkai atau yang kamu sesatkan, istilahnya. Jangan orang-orang yang istilahnya Allah tidak sukai, udah dikasih adab mungkin gitu. Iya betul. Ya. Terus di akhirnya ada amin. Amin artinya kemudian ke amin. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kita review dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahman itu kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim hanya kepada makhluk-makhluk yang beriman. Oke. Terus habis kita dikasih privilege atau apa ya, golden ticket berupa Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita mengucapkan syukur dan memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah dan muji-muji Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam gitu. Terus ditekankan lagi Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Terus makin ditunjukkan lagi keagungan Allah, Maliki Yaumiddin, Malik Maha Rajanya, Raja, Maha Kuasa, yang menguasa sealam jagat raya. Ya, kalau di konteks ini berarti Maliki Yaumiddin karena yaum itu hari dan akhir itu pembalasan, maka Allah itu penguasanya hari pembalasan. Ya, terus ini cara kita hidup. Iya karena amudu, iya karena stain, kewajiban dulu doa, menyembah dulu baru minta. Terus ihdinas siratal mustaqim,
jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Yang lurus kayak gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat, tidak orang-orang yang sesat atau yang Membuat Allah itu murka. murka. Ya, seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih ya setelah mengetahui makna dari Al-Fatihah? Ya, dengan apa yang disampaikan tadi yang jelas sedikit banyak saya memahami dari surat-surat Al-Fatihah itu, yang mana intinya surat Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Jadi di situ makna dari dan arti daripada surat Al-Fatihah itu di situ diterangkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, Maha Pengasih tadi dengan uraian apa yang disampaikan tadi, bahwa Maha Pengasih itu ke semua makhluk Allah. Jadi gak pilih-pilih Allah itu, yang penting dikasihani. Tapi orang-orang dikasihani belum tentu disayangi oleh Allah, kan itu. Yang mana Allah itu menyayangi orang-orang yang dekat, dalam arti itu yang sering-sering ingat pada Allah, dalam arti menyebut nama Allah. Nah, itulah yang mungkin dinamakan dikasihani. Terus ayat-ayat yang selanjutnya mungkin mendapat nah, setelah itu kita harus sering-sering memuji. Segala puji bagi Allah. Kita puji-puji Allah itu, karena Allah itu kembali lagi yang Maha Pengasih dan Penyayang. Masa kita selaku umatnya terus dikasihani, disayangi, gak dipuji-puji, itu kan keliru ya. Setidaknya kita dan harus memuji, karena Allah itu maha. Dalam arti maha segalanya, tidak ada yang membandingi mungkin gitu. Terus untuk yang selanjutnya mungkin Raja Pengasih, apa itu? Raja Penguasa. Nah, Allah itu menguasai jagat raya. Jadi jagat raya ini, dunia ini, dalam arti jagat ini bukan dunia, istilahnya jagat ya. Nama dunia kan negara-negara. Tapi kalau jagat kan alam semesta ya, ada bumi, langit dan gunung dan segala ciptaannya. Kalau mau menghendaki seumpamanya dihancurkan ya dihancurkan. Enggak ya enggak, tergantung kitanya, dalam arti manusianya, umatnya mau memelihara apa tidak, mungkin itu. Terus yang selanjutnya mungkin iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan minta pertolongan. Jadi manusia atau umat itu benar-benar harus menyembah Allah, dalam artian Allah itu yang ngasihani ya, mulai sehat, sakit, terus panjang umur dan segala macam itu kan Allah Maha Mengasihi. Dan mau nggak mau kita harus minta pertolongan, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, begitu. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah itu yang jelas jalan-jalan yang lurus, jangan jalan yang sesat atau yang dimurkai, gitu. Terus untuk yang selanjutnya ke ayat yang ke-7, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini surat yang terkaitan dengan ayat yang ke-6. Kita habis itu kan Allah itu wajib kita sembah, wajib kita minta pertolongan. Ada kaitannya dengan untuk kita minta nikmat. Dalam artian nikmat itu nikmat orang-orang yang benar-benar dikasih nikmat. Nikmat itu kan belum tentu senang kalau nikmat itu, atau suka. Kalau suka sama senang itu umum. Orang senang belum tentu nikmat. Contohnya mungkin orang dikasih harta banyak, tapi nggak nikmat, kan sama saja.
seperti suka gitu. Juga gitu, oh aku suka rekreasi sama. Kalau rekreasi tapi nggak nikmat ya percuma tuh asal. Makanya itu kalau kita nikmat, jadi Allah itu sudah ngasih kenikmatan itu segalanya. Dalam artian makanya surat Al-Fatihah itu lengkap ya, kita disayangi, dikasihani. Nah, imbal baliknya kita harus bersyukur. Dalam artian apa yang diciptakan Allah itu kita harus benar-benar bersyukur, karena itu merupakan suatu kenikmatan tadi itu. Nah, untuk yang ayat yang terakhir yang ketujuh itu, nah nikmat itu dalam arti nikmat itu yang benar-benar nikmat, tidak pada orang-orang yang sesat atau yang dimurkai. Mungkin itu yang saya ambil makna-makna dari surat Al-Fatihah. Oke. Kan Al-Fatihah ada 7 nih ya. Yang paling jadi favorit ayat mana nih? Ayat ke-6. Ayat ke-6 ya, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Karena ayat ke-6 itu kan merupakan rangkaian dari seluruh ayat 1 sampai ke 5 dan diteruskan ayat yang ke-7. Itulah daripada akhir dari bacaan surat Al-Fatihah. Gitu. Jalan yang lurus gitu ya. Iya. Oke, review sedikit. Ar-Rahman Maha Pengasih, Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Pengasih, Ar-Rahman. Ya. Oke. Ar-Rahman. Pengasih, Oke. Ar-Rahim. Penyayang. Oke, mantap. Wis, dadakan. Oke, jadi setelah mengetahui ini, apa yang mau dilakukan? Ya minimal kita sudah tahu makna daripada surat Al-Fatihah. Ya kalau kita sholat bisa membayangkan, oh sebesar ini loh kekuasaan Allah itu. Jadi untuk menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Oke. Jadi nanti soalnya udah nggak flat-flat aja ya, Oh, nggak datar-datar. berusaha. Bermakna, asik. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk waktunya dan diskusi malam ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.